Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itmamul Umam dari kelas A18. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita bahas, kita juga harus mengetahui pengertian sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang mutlak atau sifat yang harus ada pada Allah. Nah, pemahaman tentang sifat wajib bagi Allah dapat dicermati di sekitar kita. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, dan yang mengadakan pasti lebih terdahulu dari yang diadakan. Demikian pula tentang zatnya, pembuatnya pun tidak sama dengan yang dibuatnya. Nah, perhatikan barang-barang yang di sekitar kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian juga dialah yang maha sempurna dengan segala ciptaannya. Sebagai pelajar muslim, kita tentu dapat berpikir bahwa ada zat yang maha pencipta, maka Allah pasti ada atau mempunyai sifat wajib wujud sebagai syarat utama zat yang maha pencipta. Artinya ketika Allah menciptakan sesuatu, dia harus ada terlebih dahulu sebelum sesuatu yang diciptakan. Dalam menciptakannya itu, Allah telah ada dengan sendirinya atau tanpa diadakan oleh zat lain. Itu pengertian atau sedikit penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya, pembagian sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah banyak sekali jumlahnya, tetapi ada 20 sifat wajib yang harus kita ketahui. Ke-20 sifat wajib itu oleh Abu Mansur al-Maturidi dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud. Artinya ada wujud ini adalah wujud Allah ini dapat dibuktikan dengan keberadaan alam raya. Kita berkeyakinan bahwa alam raya ini pasti ada yang mengadakan atau menciptakan. Artinya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Yang sifat yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang harus ada pada Allah sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya, yang meniadakan adanya sifat lainnya. Kalau sifat itu ada, maka sifat yang berkebalikan dari sifat tersebut tentu tidak ada. Sifat salbiyah jumlahnya ada 5 macam, yaitu yang pertama adalah qidam. Qidam artinya apa? Artinya terdahulu. Maka yang terkandung adalah bahwa siapapun yang menciptakan sesuatu pasti dia adalah terlebih dahulu dari yang diciptakan. Kalau membuat karya, bukanlah kalian ada lebih dahulu dari karya yang kalian buat. Demikian pula Allah, sebelum dia menciptakan alam raya ini pasti dia ada terlebih dahulu dan tidak ada yang mendahuluinya. Terus yang sifat yang kedua adalah baqo, artinya kekal. Kita harus punya keyakinan akan kesempurnaan Allah yang tidak pernah berubah, rusak maupun binasa. Suatu sifat yang tidak dimiliki oleh semua makhluk penciptanya. Yang ketiga yaitu mukhalafatul lil khawadisi, artinya berbeda dengan semua makhluk. Untuk mempercayai sifat wajib ini, kita bisa mencermati keadaan di sekitar kita, bahwa semua benda atau barang yang paling sederhana pasti tercanggih, pasti berbeda dengan yang diciptakan. Yang selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi,
artinya berdiri sendiri. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Sebagai salah satu sifat kesempurnaannya, Dia berkuasa tanpa batas untuk menciptakan, melahirkan, memelihara alam semesta ini. Terus yang kelima adalah wahdaniyah, artinya Maha Esa. Untuk mengatur alam semesta yang begitu kompleks ini, kita mungkin dilakukan oleh banyak Tuhan. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, berarti harus ada pembagian tugas. Padahal kalau sampai terjadi perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, maka kiamat telah datang sejak lama ini diciptakan. Yang selanjutnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifat wajib bagi Allah yang dapat dilogikakan oleh akal manusia dan dirasakan oleh pencipta panca indera. Nah, sifat ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah kudrat, artinya maha kuasa. Maksudnya maha kuasaan Allah tidak terbatas di atas apapun. Terus yang kedua adalah irodah, artinya berkehendak. Kehendak Allah tidak ada yang mampu menghalangi. Manusia tidak dapat menolak apabila Allah telah berkehendak. Yang ketiga adalah ilmu, artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang terkait dengan penciptanya. Yang keempat dan selanjutnya adalah hayat, artinya maha hidup. Zat yang kekal hidup dan tidak pernah mati hanyalah Allah. Yang kelima artinya maha mendengar. Kesempurnaan Allah memiliki sifat maha mendengar, tidak terbatas. Yang selanjutnya adalah basar, artinya maha melihat. Selain maha mendengar, Dia juga maha melihat. Apapun yang ada di alam semesta ini tidak ada yang tidak dilihatnya. Yang ketujuh adalah kalam, maha berfirman. Artinya berbicara itu bahwa Allah berbicara melalui firman-nya. Terus sifat yang keempat adalah maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang bersandar pada sifat ma'ani atau tidak dapat berdiri sendiri. Ada 7 sifat maknawiyah. Yang pertama adalah qadiran, artinya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Segala yang ada di bumi ini dan langit mutlak di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah muridan, artinya maha berkehendak. Maksudnya dari sifat muridan adalah Allah berkehendak atas segala sesuatu, baik mengadakan atau meniadakan sesuatu. Aliman, yang selanjutnya aliman artinya yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Maksudnya dari aliman adalah Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, meliputi seluruh yang ada di bumi dan langit. Yang keempat adalah hayan, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Sifat hayan mengandung maksud bahwa Allah maha hidup, kekal abadi selamanya. Yang kelima adalah sami'an, artinya maha mendengar atas segala sesuatu. Mempunyai sifat sami', artinya Dia maha mendengar dan pendengarannya tidak terbatas. Basiron, yaitu maha melihat atas segala sesuatu, mengandung arti bahwa Allah maha melihat dan tidak ada sedikit pun hijab atasnya. Yang ketujuh, mutakaliman, artinya maha berbicara. Maksud dari mutakaliman adalah berbicara dengan semua makhluknya tanpa suara dan bahasa tertentu, karena Allah dapat bicara dengan semua bahasa makhluknya. Nah, itu mungkin sifat wajib bagi Allah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.